Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih tentang haji dan umrah. Masih tentang rukun haji yang kelima, ataupun rukun bagi kalau umrah menjadi rukun yang keempat, yaitu al-halq, mencukur rambut ataupun menggunting rambut. Untuk malam ini kita lanjutkan tentang syurutul halq. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk sah mencukur dalam bab haji ataupun umrah. Yushtaratu fi nusukil halqi iddatu syurut. Disyaratkan dalam halq akan beberapa syarat. Yang pertama al-wagl. Artinya yushtaratu an yakuna al-halqu aw at-taqsir fi waqtih. Disyaratkan bahawa terjadi halq ataupun menggunting tadi di waktunya, harus dalam waktu halq. Artinya kalau kita gunting sebelum itu tidak sah halq, dan malahan harus bayar dam. Harus bayar dam kalau gunting bukan pada waktunya. Kemudian kapan waktunya? Wa huwa fil haji. Nah, waktu untuk mencukur rambut bagi yang haji yaitu ba'da muntasafi lailatin nahri, setelah tengah malam dari nahar. Malam nahar artinya malam ke-10 Hijriyah. Nah, kalau setengah ini setengah kedua artinya. Misalkan malam jam 6 ke jam 6, berarti sekitar jam 2 malam, jam 3 malam atau jam 1 malam itu sudah boleh mencukur. Nah, sudah boleh mencukur bagi yang haji. Jadi syaratnya harus masuk pertengahan malam kedua. Nah, dari situ mulai waktu untuk dibolehkan mencukur. Falau halaqa qabla dhalika kana athiman. Dan seseorang jika mencukur sebelum itu, sebelum masuk tengah malam di malam nahar ataupun malam 10 Hijriah, 10 Dzulhijjah, kana athiman, maka ia dianggap melakukan dosa. Wa wajabat alaihi al-fidyah, dan wajib bayar fidyah. Karena mencukur sebelum waktunya, karena hukum mencukur sebelum waktunya haram, bagian dari yang diharamkan ketika ihram. Makanya cara kalau haji baru boleh cukur ketika memasuki pertengahan malam yang kedua, pertengahan malam di malam 10 Dzulhijjah, 10 ataupun malam lebaran. Nah, kemudian wajib fidyah kalau sebelum itu. Kama yusannu, itu syaratnya tadi. Adapun waktu sunnahnya kapan? Kama yusannu, disunnahkan an yakuna al-halq ba'da rami jamratil aqabati wa dhabhil hadi, atau ba'da rami jamratil aqabah wa tawafil ifadah. Nah, sunnahnya untuk melakukan halq yaitu setelah melempar jamrah Aqabah. Jadi biasanya selesai Muzdalifah itu berangkat ke Mina. Nanti di Mina lempar jamrah Aqabah, itu hari lebaran. Nah, cara halq sunnahnya setelah lempar jamrah itu. Dan setelah menyembelih hadi, bagi yang ada hadi, itu hadi itu artinya binatang disembelihan di hari lebaran bagi orang yang haji. Kalau kita di sini namanya udhiyah, korban. Kalau di sana namanya hadi. Atau boleh juga, sunnah juga, atau setelah lempar jamrah Aqabah dan tawaf ifadah.
Nah, jadi setelah lempar jamrah dan sudah tawaf baru cukur, itu sunnahnya. Sunnah. Kemudian wa yajuzu ta'khiruhu, dan boleh menundanya mencukur setelah hari tasyrik. Setelah hari tasyrik boleh. Cuman ntar takutnya ya kita terikat sama ihram. Terikat sama ihram. Wala dam alaih, dan tidak wajib dam. Misalkan kita tunda sampai berapa hari setelah hari tasyrik belum dicukur rambut, sah-sah saja dan tidak wajib dam. Sawa'un qala zamanuhu amla, baik waktunya itu terlalu lama, setahun belum dicukur-cukur, 3 bulan misalkan belum dicukur. Wa sawa'un raja'a ila baladihi amla, baik dia sudah pulang ke kampungnya atau belum. Kalau sudah pulang ke Indo belum cukur, sah-sah saja. Cuman ya itu tadi harus menjaga dari hal yang diharamkan. Nah, kalau haji berarti kalau tinggal cuma cukur, yang lain tawaf sudah, lempar jamrah sudah. Kalau ini sudah tahallul pertama. Sudah tahallul pertama berarti beliau ini kalau cuma tinggal cukur, haram melakukan yang menyangkut dengan perempuan, nikah ataupun berhubungan, mohon maaf, ini juga diharamkan. Karena itu harus, kalau yang bab nikah ataupun yang berhubungan dengan perempuan ini harus boleh dilakukan setelah tahallul yang kedua. Fala akhira li waqtil halq, maka tidak ada batas akhir untuk waktu mencukur rambut. Enggak ada batas. Kapan saya silakan. Itu waktu untuk mencukur dalam haji. Kalau umrah, amma fil umrah, adapun mencukur dalam umrah, ketika umrah fayakunul halqu ba'da intihai sa'i fil marwah, maka dilakukan halq setelah selesai sa'i di marwah. Selesai 7 kali sa'i, di situ di marwah, situlah cukur. Jangan belum selesai sa'i sudah cukur, haram. Karena ntar tahallulnya itu sah tahallul umrah dengan mencukur. Artinya kalau seseorang baru selesai sa'i belum mencukur, dia pulang ke hotel misalkan, mohon maaf, berhubungan dengan istrinya, naudzubillah min dzalik, hukum umrahnya batal umrahnya. Batal umrah. Karena mohon maaf itu berhubungan adalah salah satu yang membatalkan umrah. Makanya dia harus cukur dulu di marwah, selesai sa'i, cukur. Itu yang pertama. Jadi syarat pertama untuk sah halq harus diperhatikan waktunya. Kalau untuk haji masuk waktu mencukur yaitu pertengahan malam ke-10 Dzulhijjah, pertengahan kedua. Sedangkan kalau di umrah yaitu setelah selesai melakukan sa'i. Setelah 7 kali sa'i, baru disitulah waktu untuk mencukur. Yang kedua, syarat yang kedua tentang adadu sya'arat, bilangan rambut yang dicukur atau dipotong. Yajibu fil halqi awit taqsir, wajib dalam mencukur ataupun memotong rambut, an la yaqilla an 3 sya'arat, tidak boleh kurang dari 3 helai rambut, minimal 3 helai. Tarik 3 helai cukup, sudah sah. Kalau cuma 1 enggak, minimal 3 helai. Wala yujzi aqal min 3 sya'arat, dan tidak sah jika yang dicukur kurang dari 3 helai. La ilaha illallah. Kemudian wa ammal mar'atu, kalau yang laki-laki memang sunnahnya cukur, ya, lebih baik mencukur dibanding menggunting. Ada fa wa ammal mar'atu fayajibu 'alaiha at-taqsir, adapun perempuan wajib untuk memotong, tidak harus cukur. Perempuan cukup potong saja. Wala tu'maru bil halqi ijma'an, dan tidak diperintahkan perempuan untuk mencukur rambut, ijma' seluruh ulama. Seluruh ulama ijma' sepakat bahawa perempuan tidak disunnahkan mencukur, cukup menggunting saja.
Dan wa yukrahu lahunnal halq, makruh malahan, dan makruh bagi perempuan mencukur rambut. Makruh perempuan mencukur rambut, makruh. Li'annahu bid'atun fi haqqihin, karena mencukur rambut adalah bid'ah pada hak perempuan. Perempuan dianggap bid'ah mencukur rambut, walaupun tidak bid'ah yang haram, ini bid'ah yang makruh. Yang kedua alasannya wa tashabbuh birrijal, karena dalam mencukur rambut bagi perempuan dianggap menyamakan diri dengan laki-laki. Nah, perempuan kalau cukur rambut gimana? Sudah laki-laki sudah bentuknya. Katanya bagi perempuan makruh mencukur rambut. Kemudian waman la sya'ra ala ra'si, ini kemudian orang yang tidak ada rambut, dan waman, dan orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya. Kal asla'. Asla' ini orang yang sudah enggak ada rambut atau sudah plong gitu. Au man i'tamara wa halaqa min sa'atih, ataupun orang yang sebelum haji, ataupun orang yang sudah umrah kemudian setelah umrah dia cukur semua, setelah itu dia umrah lagi, itu kali kedua umrah mau cukur apaan? Ini artinya bagi orang yang tidak ada rambut sama sekali, atau kebetulan orang yang sudah mencukur rambut. Kali kedua kan sudah habis rambut, sudah dicukur tadi pas kali umrah pertama. Nah, ini caranya, dia harus melakukan apa? La halqa alih, maka tidak ada cukur, tidak wajib cukur terhadap. Mau cukur apaan? Rambut sudah enggak ada, kosong. Tapi wa yustahabbu, tapi disunnahkan imrarul Musa alih, tapi disunnahkan membawa Musa ini. Musa itu artinya Musa ini artinya alat cukur. Sunnah ambil alat cukur, bawa aja begini. Pura-pura. Sunnah. Tashbihan bil halakin, untuk menyamakan, supaya untuk menyamakan dengan orang-orang lain yang mencukur. Ambil aja itu apa namanya alat cukur, pura-pura bawa aja gini, sudah. Sunnah tapi itu enggak wajib. Wala yajibul halaq, dan tidak wajib halaq karena sudah tidak ada. Enggak ada mau dicukur apaan. Alasannya tidak wajib mencukur, li'annahu fardun, karena mencukur adalah sebuah kewajiban yang berhubungan dengan salah satu anggota badan manusia, yaitu rambut. Fa idza fasaqata bi fawatih, maka gugur kewajiban dengan tidak ada anggota itu. Kayak misalkan orang wudu, salah satu anggota wudu tangan. Kemudian jika ada orang tangan aja ada, sudah putus tangan, ya sudah, ini enggak wajib mau cuci apaan. Jadi ini contoh, ini sama juga, sama orang yang tidak ada rambut hukumnya tidak wajib mencukur, tapi sunnah ambil alat cukur dibawa aja, pura-pura mencukur. Kemudian pembahasan berikutnya, walau kana ala ra'si sya'run wa bi ra'si 'illah. Kalau seseorang yang dia punya rambut, dia memiliki rambut di kepalanya, tetapi di kepalanya ada penyakit. Ada penyakit la yumkinuha bisababiha at-ta'arrud lisya'ri. Gara-gara penyakit itu tidak mungkin rambutnya dipotong. Enggak mungkin dicukur. Hukumnya lazimahus sabru ilal imkan, dia berkewajiban untuk sabar sampai nanti penyakitnya sembuh sehingga bisa dicukur. Wajib tunggu. Wala yaftadi, dan jangan bayar fidyah saat itu. Wala yasqut alhul halq, dan tidak gugur kewajiban mencukur. Jadi mencukur itu tidak wajib, cuman dia wajib sabar, dia tunggu sampai penyakitnya sembuh kemudian baru nyukur. Yang terakhir, yang kemudian pembahasannya, wa in kana ala ra'si thalath sya'arat aw ithnatan aw wahidah, jika di kepalanya cuma ada 3 helai saja rambut, ataupun cuma 1 helai, ataupun cuma 2,
satu kepala ini cuma satu aja rambut, kayak Popeye. Fayalzamuhu izalatuha, maka yang satu yang ada itu ya sudah wajib hilangkan, wajib potong walaupun satu. Kalau misalkan satu kepala cuma 3 rambut, satu di kanan, satu di kiri, satu depan, ya sudah potong je 3 itu sudah cukup. Kemudian wa man kana la sya'ra lahu fanabata sya'ru ba'da dhalika fala yalzamu halqun wala taqsir. Kemudian pembahasan terakhir bagi orang yang ketika haji atau umrah tidak ada rambut. Tadi hukumnya enggak wajib cukur kan? Kemudian sepulang dari haji sudah di Indonesia, tiba-tiba beliau dapat obat ataupun dapat salap yang kata dokter ni salap manjur untuk nambuhin rambut, dia pakai kemudian tumbuh rambut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib cukur saat itu? Enggak wajib lagi sudah. Enggak wajib lagi. Karena memang berdasarnya beliau tadi pas haji tidak wajib. La ilaha illallah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, syarat pertama diperhatikan waktunya. Jadi cukur syaratnya harus sudah masuk waktu cukur. Yang kedua, dalam mencukur disyaratkan minimal 3 helai bagi yang punya rambut. Yang terakhir pembahasan yaitu tentang tempat mencukur. Artinya rambut di mana yang kita potong. Bukan tempat, artinya tempat kita duduk untuk mencukur, tidak, artinya rambut ataupun bulu bagian mana yang harus kita cukur. Jadi tempat mencukur maksud di sini adalah tempat di mana bagian rambut mana yang harus kita potong. Yusyaratu, disyaratkan an yakuna al-halqu aw at-taqsir min sya'rir ra's. Ini syarat terakhir. Disyaratkan mencukur ataupun memotong dan itu terjadi dari bulu ataupun dari rambut kepala, harus. Enggak boleh rambut bulu ketiak ataupun bulu kaki dipotong, enggak. Yang dimaksud di sini mencukur khusus ke rambut yang ada di kepala. Kemudian rambut itu baik ia sejajar dengan kepala, memang rambut masih di batasan kepala, atau mimma nazala anhu, ataupun rambut yang sudah turun dari kepala. Kebetulan misalkan kayak perempuan, rambut tumbuh di sini, cuman panjangnya sampai ke sini, dia potong ujungnya, boleh. Walaupun tempat dipotong itu sudah di luar batasan kepala, cuman akar rambutnya tumbuh di kepala. Yang penting itu, yang penting akarnya harus tumbuh di bagian kepala, walaupun rambutnya panjang di sini yang dipotong. Boleh. La ilaha illallah. Sehingga wala yakfi halqu sya'rat min al-lihyah wa syaribin bil adhar, dan tidak sah mencukur bulu jenggot enggak sah. Ataupun mencukur bulu syaribin, syarib ini apa namanya, kumis, masa termasuk juga tidak sah al-adhar bulu bewok ini di sini. Bulu bewok ini enggak, karena ini bukan batas kepala ya. Ini juga tidak sah untuk dicukur, tidak sah dicukur untuk dijadikan tempat dicukur ketika haji. Jadi itu semua tidak sah untuk dicukur untuk sebagai rukun haji. Kemudian walakin yusannu an ya'khudha min syaribi aw sya'ri lihyatihi syai'an. Tapi ketika mencukur bagi yang umrah, di samping mencukur rambut kepala, juga disunnahkan mengambil sebagian dari bulu kumisnya. Sunnah motong kumis juga. Dan juga sunnah motong jenggot. Enggak harus semua, sebagian aja. Sunnah memotong sebagian jenggotnya, sebagian kumisnya. Tujuannya untuk itu supaya sebagai bentuk syiar bahwa kita sudah beribadah. Dan juga alasan yang lain untuk dianggap hiasan, mungkin itu untuk menghias diri biar rapi, sudah rapikan jenggot, kumis. Mungkin sudah sebulan enggak dicukur kumis karena haji, karena ihram haji. Ya setelah haji sunnah untuk dipotong kumisnya, jenggotnya. La ilaha illallah. Kemudian sunanul halqiyah, ini yang pembahasan yang sekarang, yaitu tentang sunnah-sunnah
ketika mencukur. Ketika mencukur. Yang pertama, sunnah al-halqu afdal min at-taqsir. Mencukur lebih afdal dibanding menggunting. Yang mencukur lebih afdal dibanding cuma dipotong. Yang kedua, al-halqu duf'atan wahidah, yaitu sunnah melakukan halq di sekali langsung habis. Kalau misalkan dia motong rambut jam 10 sehelai, nanti jam 11 sehelai, jam 12 sehelai, itu enggak bagus. Yang bagusnya sekali langsung, sekali 3 helai. Itu sunnah. Yang berikutnya sunnah al-bidi' bil aib, al-badu bil aiman. Sunnah ketika mencukur memulai dari sebelah kanan. Cukur sebelah kanan dulu, baru ntar sebelah kiri. Juga disunnahkan ketika mencukur menghadap kiblat. Sunnah ketika cukur hadap kiblat. Dan juga disunnahkan untuk yadfan ini artinya menguburkan rambut yang bekasan yang kita potong. Ini rambut dikumpulin, dikuburkan. Dan la ilaha illallah. Dan yang kita sampaikan ini sunnah berusaha enggak harus ketika haji ya. Sama kita cukur kita sekarang sama seperti mulai sebelah kanan, kemudian nanti sunat menghadap kiblat, kemudian yang juga disunnahkan mengambil si rambut bekas rambut sudah dipotong itu untuk dikuburkan. Sunnah. Termasuk kuku ya. Kalau kita potong kuku, sunnah kuku ini dipotong untuk dikuburkan. La ilaha illallah. Nah, inilah rukun yang keempat ya. Rukun yang keempat yaitu mencukur ataupun menggunting rambut. Rukun terakhir dari rukun haji adalah tertibul arkan, menertibkan akan rukun tadi. Jadi rukun yang kita sampaikan tadi harus berurutan. Jadi yang pertama diamuli dengan ihram, kemudian wukuf, harus tertib. Inna arkan al-umrah arba'ah. Sesungguh rukun umrah ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang terakhir halq. Dan disyaratkan harus menertibkan ini rukun. Rukun yang 4 itu harus tertib, jangan dibalik-balik. Pertama harus ihram, setelah ihram tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i yang terakhir baru mencukur. Enggak boleh dibalik-balik. Pada umrah. Ada kemudian wa amma arkanul haji, adapun rukun haji ada 5. Yang pertama ihram sama, yang kedua wukuf, tambah wukuf dia. Yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang terakhir halq. Sama. Jadi di haji cuma nambah wukuf. Wa yushtaratu, dan disyaratkan tertib antara kebanyakan rukun. Tidak semua rukun tadi harus tertib semua, enggak. Kebanyakannya harus tertib. Artinya fayuqaddamul ihram 'alal jami'. Maka didahulukan akan ihram terhadap seluruh rukun yang lain. Kalau ihram wajib pertama. Kemudian wa yuqaddamul ihram wal wuquf 'ala tawafil ifadah. Dan didahulukan akan ihram dan wukuf di Arafah terhadap tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah wajib dilakukan setelah ihram dan wukuf. Enggak boleh tawaf sebelum wukuf. Jadi tawaf harus setelah wukuf. Kama yuqaddamani 'alal halqi wat taqsir. Begitu juga ihram dan wukuf wajib didahulukan terhadap taksir, terhadap halq ataupun taksir. Antara wukuf dengan mencukur wajib didahulukan wukuf. Artinya pertama ihram, kedua wukuf. Nah, setelah wukuf, itulah tawaf boleh, al-halq boleh. Amma sa'yu, adapun sa'i, fayajuzu taqdimuhu, boleh mendahulukan sa'i terhadap wukuf di Arafah dan boleh mendahulukan dibanding tawaf ifadah, lebih duluan sa'i. Kapan nih?
jika dilakukan sa'i setelah tawaf qudum. Karena sa'i boleh, syarat sa'i dilakukan setelah tawaf. Boleh dilakukan sa'i setelah tawaf ifadah, boleh juga dilakukan sa'i setelah tawaf qudum. Tawaf qudum. Artinya kalau dilakukan sa'i setelah tawaf qudum, berarti sa'i ini lebih dulu dibanding tawaf ifadah nanti, dan lebih dan mendahului mencukur. Wal halqu, dan mencukur boleh didahulukan dibanding tawaf ifadah, boleh. Mencukur boleh didahulukan dibanding tawaf ifadah, dan boleh didahulukan boleh didahulukan lebih dahulu dibanding sa'i. Sebelum sa'i cukur dulu boleh juga. La ilaha illallah. Inilah rukun terakhir dari rukun haji dan umrah, yaitu menartibkan rukun-rukun. Kemudian selesai sudah tentang rukun haji, insyaAllah malam besok kita masuki pembahasan yang baru tentang wajibatul haji wal umrah. Kewajiban haji dan umrah. Jadi dalam bab haji beda antara rukun dan wajib. Kalau rukun yaitu perkara yang jika tidak dilakukan tidak sah haji atau umrah, batal haji. Kalau wajib, wajib haji atau umrah yaitu hal-hal yang jika tidak dilakukan haji atau umrahnya sah, tetapi harus bayar dam, Nah, ini wajibatul haji. InsyaAllah besok kita lanjutkan dengan pembahasan wajib haji dan wajib yang wajibat al-umrah. Malam ini kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, waftah alaina fathul arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.